Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senanur Latifah dengan NIM 123208058 dari kelas 5A. Pada kali ini, saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Penerapan Lembar Kerja Berbasis Proyek pada Penentuan Kadar Oksalat Bayam untuk Mengembangkan Literasi Sains Mahasiswa. Mengapa topik ini diangkat? Karena kimia pada hakikatnya adalah ilmu yang memahami materi melalui 3 level representasi, yaitu makroskopis, submikroskopis, dan simbolik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran seringkali terjebak pada aspek prosedural atau hafalan semata. Berdasarkan data dari TIMSS, kemampuan bernalar sains siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Masalah serupa juga ditemukan pada tingkat mahasiswa dalam materi titrasi redoks. Penelitian mengidentifikasi adanya miskonsepsi sebesar 34,30%, terutama pada pemahaman submikroskopis dan perhitungan stoikiometri. Hal ini menunjukkan bahwa metode praktikum konvensional yang bersifat cookbook chemistry tidak lagi cocok untuk membangun pemahaman yang mendalam dan literasi sains yang kuat. Rendahnya kemampuan literasi sains dan analisis ini mendorong perlunya sebuah perangkat pembelajaran berbasis proyek yang dapat menghubungkan konsep teoritis dengan aktivitas ilmiah autentik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Rumusan masalahnya itu, yang pertama itu bagaimana desain lembar kerja berbasis proyek pada materi penentuan kadar oksalat dalam sampel bayam menggunakan titrasi redoks yang layak digunakan dalam pembelajaran kimia analitik pada mahasiswa. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana keterlaksanaan penggunaan lembar kerja berbasis proyek pada praktikum penentuan kadar oksalat dalam sampel bayam menggunakan titrasi redoks pada mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan literasi sains mahasiswa setelah menggunakan lembar kerja berbasis proyek pada praktikum penentuan kadar oksalat dalam sampel bayam menggunakan titrasi redoks. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis karakteristik desain lembar kerja berbasis proyek pada materi penentuan kadar oksalat dalam sampel bayam menggunakan titrasi redoks dan layak digunakan dalam pembelajaran kimia analitik. Yang kedua, menganalisis keterlaksanaan penggunaan lembar kerja berbasis proyek pada praktikum penentuan kadar oksalat bayam dalam sampel menggunakan titrasi redoks pada mahasiswa. Yang ketiga, menganalisis peningkatan literasi sains mahasiswa setelah menggunakan lembar kerja berbasis proyek pada praktikum penentuan kadar oksalat dalam sampel bayam menggunakan titrasi redoks. Manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pembelajaran kimia analitik dengan menyediakan sumber belajar yang kontekstual dan autentik. Bagi mahasiswa, penggunaan LKPD berbasis proyek ini bermanfaat untuk mendorong kemandirian berpikir serta meningkatkan literasi sains melalui kegiatan analisis zat dalam bahan pangan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara akademis juga, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai pengembangan perangkat pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan eksperimen laboratorium di perguruan tinggi. Kerangka pemikirannya, alur pemikiran penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi masalah di mana rendahnya literasi sains disebabkan oleh perangkat pembelajaran yang kurang memfasilitasi mahasiswa untuk mengaitkan konsep kimia dengan konteks nyata. Sebagai solusi, diterapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Dalam kerangka ini, mahasiswa tidak hanya melakukan titrasi, tetapi terlibat dalam keseluruhan proyek, mulai dari merancang eksperimen, melakukan preparasi sampel bayam, hingga menginterpretasikan dalam hasil titrasi permanganometri.
Melalui proses ini diharapkan terjadi transformasi dari pemahaman prosedural menuju pemahaman mendalam yang tercermin pada meningkatnya skor literasi sains. Hasil-hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan landasan penelitian ini didukung oleh temuan para ahli sebelumnya, misalnya studi oleh Munawwaroh dan Said pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa project based learning secara signifikan meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa, dapat berpikir kritis, dan pemahaman prosedur laboratorium yang mendalam. Begitu juga penelitian temuan Suryawan dan Mita rilis yang menyatakan bahwa perangkat pembelajaran berbasis proyek sangat efektif dalam memperbaiki pemahaman literasi kimia pada materi redoks. Selain itu, kevalidan metode titrasi permangatometri untuk analisis kadar oksalat dalam bayam telah diuji, sehingga penggunaan konteks ini dalam praktikum memiliki dasar keilmuan kimia analitik yang sangat kuat dan relevan. Kajian pustaka dari titrasi redoks dan oksalat. Mari kita bedah di sisi sebelumnya ya. Titrasi redoks itu kan merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang mengandalkan prinsip perpindahan elektron. Dalam proyek ini, kita menggunakan permanganometri, di mana kalium permanganat bertindak sebagai oksidator kuat. Monolit yang digunakan adalah asam oksalat yang secara alami terdapat dalam bayam. Memahami reaksi antara oksalat dan permanganat dalam suasana asam bukan hanya soal melihat perubahan warna, tetapi soal memahami stoikiometri reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi hasil. Pemahaman mengenai stoikiometri reaksi dan perubahan warna sebagai titik akhir titrasi menjadi kunci utama mahasiswa dalam melakukan kinerja ilmiah yang akurat pada penentuan kadar zat organik dalam bahan alam. Metode penelitiannya itu dirancang secara sistematis dalam 3 poin besar. Yang pertama, desain penelitiannya menggunakan metode Research and Development atau R&D untuk menghasilkan produk LKM yang divalidasi, dikombinasikan dengan desain kuantitas post-test untuk mengukur efektivitasnya secara nyata. Yang kedua itu subjek dan prosedurnya. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa semester 4 Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Prosedurnya mencakup tahapan persiapan atau analisis kurikulum dan validasi draft. Tahap pelaksanaannya atau implementasi proyek di lab dan tahap evaluasi. Yang ketiga, instrumen dan analisis data. Data dikumpulkan melalui tes uraian, lembar observasi, dan angket, yang kemudian dianalisis untuk menggunakan skor N-gain untuk melihat peningkatan kemampuan serta deskriptif kuantitatif untuk menilai kelayakan produk. Saya juga menggunakan instrumen tes literasi sains berupa soal uraian, lembar observasi untuk memantau keterlaksanaan praktikum, dan angket untuk melihat respon mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilakukan secara komprehensif untuk menjamin validitas hasil penelitian. Data primer mengenai literasi sains diperoleh melalui tes formatif sebelum dan sesudah perlakuan. Sementara data mengenai kinerja ilmiah diambil melalui observasi langsung selama proses proyek berlangsung.
Selain itu, pemberian angket kepada responden digunakan untuk menggali persepsi mahasiswa terhadap kemudahan dan kebermanfaatan penggunaan LKPM berbasis proyek dalam membantu mereka memahami konsep literasi redox secara mendalam. Teknik pengumpulan data itu dilakukan dengan mengombinasikan data kuantitatif dari tes awal dan tes akhir, serta data kualitatif dari observasi lapangan. Seluruh data ini kemudian disintesis untuk menjawab kelayakan dan efektivitas LKM yang dikembangkan. Sebagai penutup, saya berharap penelitian ini tidak hanya memenuhi syarat akademis, tetapi benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi pengembangan pendidikan kimia yang lebih dinamis dan kontekstual. Terima kasih telah menyimak presentasi saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.